Assalamualaikum, salam rahayu, selamat malam. Ini malam 1 Suro, ya kan? Ya, kalau malam 1 Suro tuh banyak ritual. Terutama orang Jawa tuh ya. Itu banyak ritual kalau orang Jawa itu. Ada yang nyuci keris, tapi ada juga yang nyuci keris lainnya. Ada yang ritual apa ibaratnya ya? Memudahkan ilmu. Dalam artian apa? Kayak mengulang amalan lagi gitu loh. Jadinya ya tua ilmunya gitu loh. Makanya orang zaman dulu tuh ya, terutama di Jawa itu, kenapa kok ilmunya itu hanya sepele, tapi kok dia kok manjur? Ya karena tua. Mereka sudah mengulang-ulang gitu. Saya ada sudah dari bapak saya. Ya kalau saya lihat ilmunya sepele, tapi manjur gitu loh. Ya karena apa? Setiap beginian ini ya, nanti diulang-ulang. Setiap tahun itu dia tuh mengulang. Misalkan amalannya itu 3 bulan, 1 bulan, 20 hari, 25 hari, 40 hari. Ya setiap tahun diulang. Jadi apa yang dia sejo, itu tajrib. Ya ini ada nih, tapi saya nggak akan bahas itu. Saya akan bahas ini, salah satu tingkah orang mukibin. Kalau kita menonton mereka itu lucu gitu loh. Sok tahu, sok pintar, paling benar gitu loh. Intinya kebanyakan tuh apa tuh? Seperti kaca itu pecah kacanya. Mereka jarang melihat sejatinya dirinya kayak apa. Kalau salah tuh seperti apa. Itu enggak ini gitu loh. Misalkan salah pun dianggap hal biasa dalam artian tidak membekas untuk koreksi dirinya itu tidak. Sepele aja gitu loh. Kesannya seperti itu. Ini bisa dibilang perbincangan dari Gus Hasan dengan beberapa orang yang dia ini mukibin. Dan yang lucu itu saat dia menanyakan, di sini ada nggak ahli nasab? Di lain pembicaraan dia tuh mengakui di Indonesia tidak ada ahli nasab gitu loh. Yang hebat, ya kredibel tuh nggak ada. Tapi yang lucu, dia mengakui ada orang yang ngaku nasabnya Kanjeng Nabi. Logikanya bagaimana gitu loh? Ini kan logika cacat gitu loh. Dia berbicara di Indonesia ini ahli nasab itu tidak kredibel, tidak ada yang bagus katanya. Katanya kan seperti itu. Tapi dia percaya saat ada orang yang suka maki-maki yang turunan Nabi, bahwa itu turunan Nabi. Somplak nggak cara berpikirnya? Yang kemarin itu siapa itu? Siapa itu? Kita itu terlalu apatis dengan kemampuan orang Indonesia sendiri. Jangan salah loh. Di Timur Tengah dulu banyak ulama-ulama dari Nusantara ini. Jadi orang hebat. Ya ini saatnya gitu loh. Walaupun seperti itu, karena melihatnya apa? Oh, orang Indo, orang Indonesia, orang lokal, dianggap itu karena gaya tampilnya tidak jenggotan panjang lah, mungkin tidak jubahan lah, bicaranya tidak sok Arab atau apalah. Dianggap itu biasa. Mereka lupa bahwa banyak ulama Nusantara itu di Timur Tengah menjadi ulama top. Mufti juga ada. Bayangin saja. Makanya mereka banyak antipati dengan Kiai Imad, sekelas Kiai Imad gitu. Dia belajarnya kemana kan begitu. Kalau mau tahu soal dia itu pakar nasab atau tidak, lihat saja sampai sekarang. Siapa yang bisa membantah hujahnya dia? Udah gitu loh. Kalau punya ahli nasab jago silahkan kan gitu. Kiai Imad juga open kok, terserah silahkan. Kalau memang betul-betul punya datanya silahkan. Gitu loh. Kalau mau tahu ya seperti itu yang paling simpel. Jadi tidak harus ada satu ulama misalnya seperti seleb ulama. Mereka tuh percaya ulama yang seperti seleb. Yang dikenal orang banyak yang sering muncul di YouTube, di televisi itu dianggap paling wah gitu loh. Misalnya ada ulama seperti itu bilang misalkan, oke, Imam tuh ahli nasab. Mungkin mereka baru percaya. Padahal ulama-ulama mereka itu tidak ada yang bisa menaklukkan hujahnya Ki Imam. Menyadarkan bukti aja nggak bisa gitu loh. Iya kan? Lalu logika mereka itu saat merendahkan orang-orang pribumi yang seakan-akan bodoh, yang seakan-akan tidak ahli agama, itu menandakan mereka tidak tahu sejarah. Menandakan mereka itu rendah dalam literasi ilmu sejarahnya. Apakah karena gaya tawaduknya ulama-ulama Nusantara itu makanya dianggap biasa? Ya emang itu loh. Tawaduk itu kalau berlebihan itu ada dua hal. Satu disepelekan, dua tidak inilah. Tidak wah gitu loh.
Dan lucunya lebih percaya ulama yang gayanya selangit, tapi mulutnya kotor. Mereka percaya yang seperti itu. Itu kelemahan siapa? Kalau ada orang semacam itu, ya jangan salahkan orang semacam itu juga. Kritik jelas gitu loh. Tapi dia percaya. Itu kan karena kebodohannya sendiri. Ini ada perbincangan. Ya, mungkin lah kayaknya. Nggak tahu namanya siapa. Orang mana nggak jelas. Yang jelas agak lucu lah gitu loh. Ini dia videonya. Kalau Habib itu ya Syarif, ya Sayyid gitu kan? Jelas kalau Habib itu Syarif, Sayyid, sudah jelas dari dulu itu. Habib kok Habib itu julukan orang yang dicintai dan menyintai. terus secara logika nyambung nggak dengan Loh, ya nyambung dong. mengganggu nasabnya? Ada sekarang orang kamu aja makna Habib aja nggak ngerti kok. Tambah gak karu-karuan ini, Tambah gak karu-karuan. Anda cuma bisa menilai orang dari situ. Kalau orang nggak percaya itu memang susah. Kalau sampean menganggap Habib itu, kalau sampean mengerti Habib itu apa Habib itu? Itu orang yang dicintai dan mencintai kan? Iya. Coba Mas kalau Sekarang ya saya tanya, apakah mereka yang mencintai itu betul-betul mencintai kita? Loh, itu urusan pribadi, Mas. Kamu bedain makna dan tindakan itu bedain. Kamu sendiri nggak bisa bedain mana yang makna, arti, dan mana yang dilakukan. Loh, itu sudah beda. Selama ini oknum Habib itu apa perlakuan mereka terhadap kita? Mohon maaf saya potong. Gitu loh. Jadi Anda ini jangan ahli nasab mengira bahwa Anda ini sudah paling benar. Kalau memang Anda nggak percaya, Mas Maulana ini ada Kita juga tidak bisa memberikan pemahaman terhadap kita kok. pemahaman yang mana? Ntar dulu diam. Monggo Fakir ilmu monggo. mohon maaf Mas Ian, Kang Raden, terutama Mas Ian di sini ahli nasab bukan Mas Ian? Bukan. Saya sudah bilang bukan. Ini yang Gus Hasan yang ahli ini. Loh, Mas Ian ini bukan ahli nasab, bukan? Bukan. Nah, terus kalau ahli nasab ngapain komentar? Ya itu yang saya maksud. Pembicaraan tadi mereka ini juga Bukan bidangnya, bukan ilmu bidangnya, ikut komentar. Ntar dulu. Kalian itu mau diskusi apa mau framing? Kalau mau framing saya turunkan. Begini Kang Raden, kita orang mau diskusi sama yang ahlinya kan. Kita dulu, bukan Fakir. ahlinya, kalau bukan Fakir ilmu, diam dulu. Kalau kalian mau diskusi, nunggu Gus Hasan gitu loh. Kalian kan mau cari ahli nasab. Ahli nasab itu di sini Komal ini sudah hampir semalam itu itu sudah dibahas ini. Itu sudah selesai. Kita itu lagi ngobrol santai-nyantai aja. Ini kan ada nyantai gitu loh. ngobrol nyantai. Gus Hasan istirahat semalam itu di beliau itu hampir semalam menjawab pertanyaan dan sudah clear. Dan pembahasan ini sudah dibahas setiap malam, setiap hari gitu loh. Jadi kalian itu mentang-mentang sekarang nggak ada ahlinya, nggak usah nantang yang bukan ahli gitu loh. Kang Raden, bukan mentang-mentang Kang Raden. Lah terus gimana kalau mau bahas bukan bidangnya itu gimana? Tadi itu yang bahas, yang membuka itu Gus Hasan, Fakir ilmu. Terus Kang Raden bukan ahli nasab Kang Raden. Saya itu muridnya Gus Hasan gitu loh. Aduh, tutup aja komalnya Bang Raden biar nggak jadi terjadi. Apa kamu nggak usah framing, kamu. Gini. Ngomong sama cuma. Sebentar. Kalau kamu itu memang hebat, tunggu Gus Hasan nanti atau nanti malam kamu itu gabung ke Komal ini. Kok malah nyuruh orang gitu loh? Gimana coba? Kok malah orang yang diadu ini? nggak apa-apa Gus Fakir. Mereka Saya ini itu menyediakan tempat gitu loh, Maula Arsi sama Fakir ilmu. Saya itu menyediakan Fakir ilmu tempat. dengan Maula ini sebetulnya juga bukan ahli nasab. Ya sama-sama bukan ahli nasab. Cuma kalau bertanya, Saya juga bukan ahli nasab. saya kasih tahu ya Mas ya, ahli nasab di Indonesia nggak ada yang qualified Mas.
Nggak ada. Nggak ada ahli Nggak nasab. ada ahli nasab di Indonesia, nggak ada. Gitu loh. Mohon maaf Di ya. Indonesia Mohon itu maaf ya. mas terus terang aja. Tunggu dulu, bentar. Kasih kesempatan saya Tunggu bicara. dulu. Ya. Saya ngomongin Gus Hasan ini. Ya, Gus Hasan ini banyak membaca kitab Ke Fauzan. kitab nasab. Gitu loh. Ke Fauzan. Coba telepon lagi ke Lutfi cekik sokon cekik. Itu loh, nggak ada yang ahli nasab di Indonesia. Mereka hanya mengumpulkan manuskrip saja. Nah, ini Tunggu orangnya ini. dulu. Ini Gus Hasan bangun ini. Oke, fair ya. Kalau Ya, ini fair, ayo. nggak ada ahli nasab Ayo, ya. yang Cuma lainnya kenapa dia, kalian ya. kok masih mengakui nasab-nasab dari Ba'alawi? Tunggu dulu Mas Ian. Tunggu dulu. Biar fair saya matikan semua speakernya. Ayo kita Kok diskusi. malah Ayo. disuruh debat. Gus Hasan kan lagi. Entar dulu. Gus Hasan. Aduh, Gus Hasan. Ini fakir ilmu, ayo. Antara fakir ilmu dengan Gus Hasan dulu, ayo. Gus Hasan, bekhair Gus Hasan. Alhamdulillah, baik. Gimana? Gus Kenapa Hasan istirahat teman-teman? Gus Hasan. Iya, Lanjut aja Gus Hasan, mau istirahat Gus Hasan. Gak usah lanjut, ayo kamu jangan mentang-mentang kamu, ayo. Coba. Loh, kok bisa mentang? Gak usah lari kamu. Begini Gus Hasan, kan repot Gus Hasan mau bahas nasab sama bukan orang yang ahli nasab. Ayo. Sekarang kamu itu harus membuat pernyataan. Kamu itu tadi natang loh. Loh, Kang Raden kok Jangan jadi ngadu pecundang orang? kamu. Nggak boleh, Jangan Kang jadi Raden. pecundang kamu, ayo. Ayo Kang sekarang Raden kamu kok harus ngadu? berani. Harus berani kamu. Kalau kamu itu orang mana kamu itu? Kang Raden, Jangan lari. Loh, kita Kang nggak usah Raden kok- ikut dulu Kang Raden. Itu Kang Raden. Kang Raden kok ngadu, Maaf. Kang Raden? Coba silakan sambil tanya. Ayo, fakir ilmu, ayo. Ayo sama Gus Hasan, ayo. Ngapain, Ini Kang Raden nyuruh-nyuruh? sepertinya ini hostnya ini tidak ngerti ilmu kayaknya. Saya tahu Gus Hasan. Ayo kamu sekarang Hostnya itu tidak sama ngerti Gus Hasan, ilmu sama Gus dalam Hasan perdebatan dulu. atau Saya dalam itu, Saya tahu ntar Gus dulu. Hasan. Saya itu menerima tak kalian namu dengan baik-baik loh. Ya, jangan menjatuhkan atau memframing komal saya gitu loh. Loh, Saya itu saya bukan tidak menjatuhkan, Mas. kayak gini. Saya Jadi tidak kalau menjatuhkan, kalian cuman mau Anda diskusi, ini ada dalam hari ini. menengahi pembicaraan ini tidak boleh seperti itu. Lah ya sampean pancing-pancing disuruh nutup koma lah yuk. Nggak Loh, cocok, siapa yang Kang tutup? Kang Siapa Raden. yang suruh tutup? Ini Kang fakir Raden jadi ilmu, host, nggak ini, cocok, fakir Kang ilmu ini. Raden. Jadi, Ayo. Ayo Ini, sekarang ini. ayo. Sekarang ada Gus Hasan, kalian nggak boleh ngeles. Ayo sekarang. Ayo mau Tadi kemana kalian Kang Raden? tentang, Ayo mau kemana? Sebentar. Ini sama Gus Hasan ini sama Gus Hasan. Ya. Kok ngadu? Monggo, Kang monggo. Raden? Biar saya aja yang Mau arsi memulai. tentang Gus Hasan loh. Mau arsi nggak boleh. Ya. Assalamualaikum, Gus Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Tadi ini Gus Hasan, Gus Hasan ngeton Mas dulu, Rek. Ian ini mengatakan bahwa Syarif dan Sayyid ini berbeda dengan Habib. Mereka mengatakan seperti itu. Kemudian Terus dia tidak mengakui bahwa Habib ini tidak ada bukti-bukti otentik keturunannya nyambung ke Rasulullah. Nah, itu yang dibahas. Kemudian saya jelasin bahwa Syarif Sayyid itu adalah keturunan Nabi dari Sayyidina Hasan maupun dari Sayyidina Husin. Nah, sedangkan Habib itu sudah pasti juga Syarif dan Sayyid. Hanya itu sebagai julukan aja. Julukan mereka dipanggil Habib karena mereka itu perlu dicintai dan menyintai. Itu penjelasan saya. Dia bilang saya tidak terima. Oh, tidak terima ya sudah. Kalau tidak dipercayai, tidak diterima ya nggak ada masalah. Itu aja. Jadi begini teman-teman ya. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Maula Arsy ini gitu loh. Cuman kan masalahnya begini Bang Maula Arsy. Di setahun 7 bulan ini ya kan timbul pertanyaan gitu loh. Apakah benar Habib itu bagian dari zuriyahnya Nabi? Yang mana zuriyahnya Nabi itu dari zaman ke zaman, sejak zaman Kanjeng Nabi itu dikenal dengan Sayyid dan Syarif gitu. Berdasarkan hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW
Al-Hasan wal Husain sayyida sababil jannah. Hasan dan Husain itu adalah sayyid-sayyidnya para penghuni surga. Gitu. Nah, kemudian kapan zuriyahnya Kanjeng Nabi itu dipanggil Habib gitu. Ya, jadi di seluruh dunia itu memang tidak ada zuriyahnya Kanjeng Nabi itu yang dipanggil selain daripada Sayyid dan Syarif, kecuali dari kalangan orang-orang Yaman. Jadi di Yaman itu kalau orang itu memang dia itu dinyatakan sebagai seorang ulama dan alim allama, khususnya dari kalangan keturunan Alwi bin Ubaidillah, itu dipanggil dengan Habib. Nah, kisah pemanggilan Habib ini ada beberapa informasi berdasarkan catatan klan Ba'alawi. Di antaranya, ya, yang paling masyhur itu Habib Umar Al-Atas dan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Itu orang yang pertama kali digelari dengan gelar Habib. Sebelum itu tidak ada gelar Habib, tapi gelar Syekh. Seperti misalkan penulis kitab Al-Burqatul Musiqah, itu tertulis di situ di kitabnya Asy-Syaikh Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran. Artinya saat itu belum populer dipanggil dengan sebutan Habib. Akan tetapi ada kitab namanya Al-Istizadah fi Akhbaris Sa'dah, karya daripada Habib Ali bin Muhsin As-Segaf. Beliau adalah sejarawan kontemporer dari kalangan Ba'alawi Yaman. Itu menceritakan bahwasanya ada beberapa orang keturunan Alwi bin Ubaidillah itu bermarga Al-Atas, dan juga ada yang lain, itu dihukum oleh penguasa Hijaz saat itu yang bernama Syarif Aun Ar-Rafiq. Dan itu dikutip dari kitab Al-Mir'atul Haramain oleh Habib Ali bin Muhsin As-Segaf itu, bahwasanya dihukum 70 kali pukulan tongkat karena menikahi Syarifah-Syarifah Makkah. Karena dianggap tidak sekufu sehingga dipaksa untuk menceraikan para istrinya, selain dihukum 70 pukulan tongkat. Selain daripada itu, dilaranglah mereka, keturunan dari Alwi bin Ubaidillah ini, untuk menggelari dirinya dengan gelar Sayyid ataupun Syarif, baik secara catatan sipil, surat menyurat, maupun gelar interaksi sosial pada kesehariannya. Kalau tidak, atau yang melanggar akan dihukum. Maka sejak saat itu, para Ba'alawi ini tidak menggelari dirinya dengan gelar Sayyid dan Syarif, tapi kembali kepada gelar yang tadi, yaitu Habib, gitu loh. Nah, itu. Nah, ini penjelasan seputar apa sih perbedaannya Sayyid dan Syarif lalu Habib itu. Nah, kemudian masalah apakah benar Habib itu bagian dari zuriyahnya Kanjeng Nabi. Nah, kalau kita menilai itu secara kajian pustaka, ya, memang apa yang disampaikan oleh Kiai Imad itu menjadi bukti saat ini. Memang tidak ada satupun kitab-kitab nasab dari abad ketiga masa hidupnya Ahmad dan juga putranya Abdullah yang diklaim sebagai leluhurnya klan Ba'alawi, itu sampai abad ke-9 tidak ada kitab-kitab nasab yang mu'tabar yang menyebutkan bahwasanya Ahmad bin Isa itu punya anak. Salah satunya yang bernama Abdullah, yang kemudian oleh Habib Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran itu disebut dengan Ubaidillah, dengan alasan saking tawaddu'nya Abdullah ini, dia itu mentasghir namanya karena merasa tidak pantas. Karena Abdullah itu adalah gelar Nabi, sementara kita yang bukan Nabi hendaknya menamai dirinya dengan nama Ubaidillah sebagai tasghir, bentuk ta'ziman kepada Abdullah itu. Nah, itu Bang Maula Arsy, ya, dan itu fakta dan referensi sejarahnya saya ada semua. Ya, Anda tadi mengatakan bahwa Bani Alawi dengan kitab-kitabnya yang Anda sebutkan tadi, bahwa mereka
dari keturunan Ubaidillah bin Alwi. Alwi bin Alwi bin Ubaidillah. Abdillah, Alwi bin Dibalik. Ubaidillah, iya. Ya. Anda pakai, Pak. Kitab-kitab tersebut Anda pakai untuk dibaca. Ya. Iya. Sekarang Anda meragukan jika keturunan mereka itu tidak ada catatan yang tertera pada abad ketiga Hijriah hingga abad ke-6 atau 7 Hijriah. Ya. Sekarang bisa ambil dari keturunan yang lain sekarang. Apakah keturunan-keturunan dari yang lain itu juga tercatat pada abad sekian itu? Jadi Anda jangan mengatakan bahwa keturunan Alawi bin Ubaidillah ini tidak sambung karena tidak ada kitab-kitab yang muktabar yang menulis tentang keturunan Imam Ubaidillah. Sekarang saya berbalik menanyakan kepada Anda, apakah ada keturunan-keturunan dari nakoba-nakoba lain atau keturunan-keturunan dari bukan Bani Alawi tadi itu yang nyambung di tahun 3 Hijriah sampai 7 Hijriah tertera dalam kitab? Sama-sama kita tanyakan, apakah tertulis juga? Kitab apa, kitab apa? Yang kedua, Ali Asakron mengatakan bahwa Habib. Ya. Nah, Anda merasa tadi mereka dengan tekanan Khalifah Hijaz yang saat itu mereka menganggap tidak sekufu. Ada tadi Anda juga memakai madhab Syafi'iyah ya, sekufu ya. Jadi berarti Syarifah ini begini juga loh, pantas dong Bang Maula Arsy. Kiai-kiai. Bang Maula Arsy begini loh. Sebentar, saya tadi Anda berbicara. Enggak, sampean itu narasinya salah. Saya tidak mengatakan Habib Ali Asyakron yang mengatakan itu, tapi di dalam kitab Al-Istizadah fi Akhbaris Sadah, karya daripada Habib Ali bin Muhsin As-Segaf, sejarawan kontemporer Yaman, itu mengatakan di situ, mengutip daripada kitab Mir'atul Haramain, bahwasanya ada kisah tentang beberapa klan Ba'alawi ya yang dihukum oleh Syarif Mekah saat itu atau penguasa Hijaz saat itu yang bernama Syarif Aun Ar-Rafiq gitu loh. Sudah dengar saya tadi, Pak. Nah, tapi sampai mengatakan tadi bahwasanya Habib Ali Asyakron yang mengatakan, makanya saya klarifikasi gitu loh. Menghukumi salah satu seseorang untuk kesemuanya ini tidak adil. Ini justice sudah, Itu keluarkan aja itu enggak. Berarti sampean tidak paham. Paham itu. Sampean tidak paham dengan penjelasan saya berarti. Begini loh, begini loh. Tadi atau siapa? Bang Maula Arsy. Berucap. Bang Maula Arsy. Oke, Bang Maula Arsy, dengarkan dulu ya. Saya menjawab pertanyaan Anda ya tentang apakah Habib itu nasabnya bersambung kepada Kanjeng Nabi apa tidak. Saya kan katakan tadi, menurut kajian pustaka yang disampaikan oleh Kiai Imad dalam tesisnya, itu memang menjadi fakta dan realita sejarah yang tercatat di dalam kitab-kitab nasab yang mu'tabar. Dari abad ke-4 sampai abad ke-9 tidak ada satupun ulama nasab yang menyebutkan bahwasanya Ahmad bin Isa yang hidup di abad ketiga itu punya anak bernama Abdullah gitu loh. Nah, kemudian ya, itu saya mau tanya apa? Pada abad itu hidup pada abad berapa, Pak? Siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar itu oke. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu Al-Haytami hidup di Ibnu Hajar itu hidup di abad ke-10 atau 11 kalau nggak salah. No, kalau nggak salah ya, bukankah abad ke-78 ya? Apa Ibnu Hajar abad ke-78? Iya. Mana faktanya? Coba. Iya. Coba, saya mau tahu sampean kalau hidup di abad ke-8. Yang semasa dengan Ibnu Taimiyah ya.
Lo mau kemana sampean ke Ibnu Taimiyah itu? Sebentar. Enggak semasa Bang Maula. Meragukan bahwa tidak ada Loh, ulama. bukan masalah meragukan. Sampean sendiri, sebentar dulu. Sampean sendiri menyampaikan tahun hidupnya Ibnu Hajar saja, itu sampean sudah salah. Oh, jadi Anda Gitu yang loh. benar ya. Loh, saya bicara berdasarkan fakta ini loh. Nih ya, Ibnu Hajar Al-Haytami ya. Ya. Oke, Ibnu Hajar Coba Al-Haytami Kang itu Raden yang jelaskan, adalah Kang Raden yang jelaskan ntar lagi. Oke, Ibnu Hajar Al-Haytami itu kan muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani kan? Ya, oke. Nah, sampean mau menyampaikan Ibnu Hajar itu menyebutkan silsilah nasabnya Ba'alawi, begitu kan maksudnya kan? Mereka mengakui, sedangkan Anda siapa? Oke. Dan Fajar siapa? Oke, ini dengerin ya. Anda cuma bisa membaca sekarang ini. Oh, dengerin dulu Mengakui. Imam Iya, Asy'ari makanya dengerin dulu. mengakui. Sedangkan Anda siapa? Itulah yang saya jadi masalah. Kalau Anda memang Lah mengatakan saya mau jawab, sampean ngomong terus. kalau Kan sampean nanya sampean siapa? Saya jawab sekarang. Sekarang kalau saya kamu sangkal terus. Lah sampean kan nanya Ibnu Hajar saja mengakui, sampean siapa? Saya mau jawab sekarang. Boleh gak? Boleh. Lah iya makanya. Saya nggak menyangkal Anda. Saya menyangkal Anda itu ketika Anda menarasikan apa yang saya sampaikan dengan salah. Saya tidak menyebutkan Ali Asyakron. Saya menyebutkan Habib Ali bin Muhsin As-Segaf di dalam kitab Al-Istizadah fi Akhbari Sahadah. Sampean salah menjelaskan, menangkap pembicaraan saya, makanya saya luruskan gitu loh. Nih, sekarang sampean mengatakan Ibnu Hajar itu hidup di abad keberapa? Oke, saya katakan kan Ibnu Hajar itu kalau nggak salah hidup di abad ke-10-11 Hijriah. Ya, sekarang Anda lihat Ibnu Hajar hidup di masa kapan? Ibnu Hajar itu ya hidupnya di lahir beliau itu 909 Hijriah, wafatnya 973 Hijriah. Itu abad berapa? 10 kan? Ya. Nah makanya saya bicara berdasarkan data, saudara. Lalu Anda mengatakan Ibnu Hajar abad ke-7. Mana faktanya sampean? Coba mana faktanya? Ya, lanjut. Nah makanya saudara, kalau mau diskusi pelan-pelan gitu loh. Sampai sudah selesai berbicara, dah. Sudah. Oke, sekarang saya mau tanya Coba Anda. Saya yang mau tanya sekarang. Sampean mengatakan Ibnu Hajar abad ke-7 itu mana datanya? Ya, oke lah. Saya sekarang mau tanya Ibnu Hajar. Enggak oke apa? Oke apa dulu? Oke apa? Gus Oke, saya Hasan jangan ngerti ngegas kalau Anda yang benar juga. Bukan bang, saya bukan ngegas Bang Fakir Ilmu. Tahu aja dong. Saya bukan ngegas Bang Fakir siapa Ilmu, Anda tapi ini begini. yang mengerti tentang ilmu agama. Dia Fakir Ilmu. Kalau Begini bang Ibnu ya. Hajar, Begini bang, bagaimana kita mau berdiskusi Hajar aja mempercayai. ketika orang tidak punya data? Ketika orang tidak punya data, saya jelaskan data sesuai dengan Anda datang ke tempat. Tuh, dengarkan Kang Raden, dengarkan Gus Hasan. Kalau tidak punya data, jangan debat tidak masalah punya ilmu, data, Kang Raden. Anda datang. Ihan. Sekarang begini Bang Molarsi. Bang Molarsi ya, sampean mengatakan kalau nggak punya data, sampean datang. Sekarang sampean menyalahkan saya atas jawaban saya untuk pertanyaan sampean. Ibnu Hajar hidup di abad keberapa? Sampean mengatakan abad ke-7, menyalahkan jawaban saya abad ke-9. Sampean nggak punya data, ngegas gitu loh. Sekarang Anda hanya memakai dasar satu itu aja kan? Oke, saya akui. Satu apa? Satu apa? Saya Data satu menyebutkan apa? tahun. Sudah cukup, Anda yang benar. Oke? Loh bukan Anda yang benar, itu fakta sejarah. Tadi Ibnu Hajar itu lahir 909 Hijriah. Saya bilang apa nggak mungkin di abad ke-8. Anda meluruskan pembicaraan Anda mengatakan abad ke-7 tadi saudara. Ya, oke, Terus mengkomparasikan dengan masa hidupnya Ibnu Taimiyah gitu Anda loh. bisa ulang tanya sama host 78 yang saya sebutkan Hijriah. Kalau saya salah sekarang saya, tapi jangan dibuat satu momen untuk menyalahkan seseorang. Sekarang saya mau tanya, kelebihan Anda Ibnu Hajar Al-Haytami ini apa? Oke. Kelebihan Anda juga dengan imat itu terhadap ulama-ulama tersohor itu apa?
Gitu. Oke, saya jawab ya. Sampainya Anda ini bisa menyalahkan keturunan dari Bani Alawi, bisa Anda ikuti kemauan Imad, kemudian Anda mengangkat diri Anda sebagai keturunan atau dzurriyyah Nabi. Kapan saya mengatakan saya keturunan Nabi? Kapan? Bentar, kan banyak Di mana? narkoba yang Anda anggap. Enggak, sampean tadi menuduh saya. Tadi sampean mengatakan saya. Kapan? Di Itu mana saya mengaku sebagai dzurriyyahnya Nabi? Jangan menuduh Maulia. Bang Raden. Keturunan Nabi. Cuma nggak paham ini Bang Raden, keluarkan aja ini. Apa ini nggak punya data? Jangan dikeluarkan. Jangan dikeluarkan. Jangan. Sudah Gus Hasan, nggak usah diladenin Gus Hasan.